berpidato berjudul kejujuran. Waktu dan tempat kami persilakan. Pak Tani jual tomat, yang beli anaknya Pak Camat. Jika Anda mengaku umat Nabi Muhammad, maka jawablah salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah. Yang terhormat Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, yang saya hormati kepada seluruh bapak atau ibu pendamping dan teman-teman sekalian seperjuangan yang saya banggakan. Alhamdulillah pada hari ini kita semua dapat berkumpul, bertemu, bermuajah di tempat yang penuh berkah ini. Amin. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, seorang pahlawan yang tak pernah makan bakwan, seorang proklamator yang tak pernah memakai motor, dan seorang proklamasi yang tak pernah memakai dasi, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita keluar dari zaman biadab menuju zaman peradaban sekarang ini. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kepada hadirin sekalian untuk senantiasa berbuat jujur. Karena kejujuran adalah merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan salah satu ajaran agama Islam. Sebelum saya memulai pidato pada hari ini, saya akan katakan bahwa yang berbicara ini tidak lebih baik daripada yang mendengar. Sekali lagi saya katakan bahwa yang berbicara di hadapan Anda ini tidak lebih baik daripada yang mendengar. Kita semua sama-sama mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dewan Juri dan hadirin sekalian yang berbahagia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi rasul terlebih dahulu dikenal sebagai orang yang jujur dalam segala hal. Sampai-sampai beliau mendapatkan gelar Al-Amin atau orang terpercaya. Sungguh luar biasa. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharru was-sidqa wa in ra'aytum anna fihi al-halakata fa inna fihi salam." Yang artinya pertahankan kejujuran walau engkau lihat di situ ada kematian, karena di sanalah hakikat keselamatan. Secara tegas hadis tersebut menjelaskan bahwa betapa pentingnya mempertahankan kejujuran, karena di sanalah hakikat keselamatan. Secara luas dapat diartikan bahwa dengan menjunjung tinggi kejujuran, maka kesejahteraan yang didambakan, kebaikan yang diidamkan, kemakmuran yang diimpikan, semua dapat terwujud. Amin ya rabbal alamin. Dewan Juri dan hadirin sekalian yang berbahagia, sekarang saya ingin bertanya kepada ibu-ibu, apakah mau sejahtera? Jadilah orang yang jujur. Kemudian saya tanya kepada bapak-bapak sekalian, apakah mau makmur? Mau. Sekali lagi saya tanya, apakah mau makmur? Mau. Jadilah bapak-bapak yang jujur. Jangan sampai di sini bilang jujur, tapi 2-3 hari nanti istri menelpon, "Pak, di rumah ada tamu, tim ses bapak dulu." Langsung dijawab bapak, "Bilang aja bapak sedang rapat." Tapi sekalinya bapak tidak rapat,
Bapak sedang di mana? Lalu dijawab bapak, sedang ke majelis taklim. Padahal di warung pojok menyaksikan bibir-bibir bergincu. Inilah kebohongan, inilah kemunafikan. Semoga yang ada di sini tidak termasuk oleh orang yang seperti tadi. Amin. Amin. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian. Apakah mau bahagia? Mau. Jadilah orang yang jujur. Jangan sampai pas ditanya orang tua, mau kemana? Terus kita jawabnya, mau kerja kelompok. Ternyata tidak ada kerja kelompok. Mereka hanya berkumpul-kumpul saja. Bahayanya, banyak dampak negatif yang tidak kita inginkan. Sebagai orang tua, tidak boleh percaya begitu saja terhadap anaknya. Harus dipantau kebenarannya. Ada sebuah kisah yang menceritakan dua orang Bani Israel. Yang pertama, pemuda ini mendatangi temannya. Kemudian pemuda tersebut bilang, apakah saya bisa meminjam uang sebanyak 1000 dinar? Lalu si peminjam ini mengatakan bahwa apakah kamu dapat mendatangkan seorang saksi dalam investasi ini? Pemuda tersebut dengan halusnya menjawab, cukuplah Allah yang tahu. Kemudian pemuda tersebut melihat kepada peminjam itu. Lalu peminjam itu mengatakan, engkau benar, saya akan meminjamkan kamu uang tersebut. Dan kamu berjanji akan mengambilkannya pada hari yang tertentu. Terus setelah menjelang beberapa lama, tibalah hari penentuan tersebut. Lalu pemuda tersebut itu sedang pulang kampung. Kemudian saat dia ingin mengambilkan uangnya, ternyata ia kaget, tidak ada satupun perahu untuk menyeberang. Lalu dengan kecelakaannya, maksud saya dengan akalnya, dia bisa memikirkan. Dia mengambil sebuah kayu, lalu dipotongnya, diselipkannya uang dan catatan. Dan dia bilang kepada Allah, ya Allah, sungguh saya telah sabar dalam ujian ini. Saya titip uang ini kepada peminjam itu. Kemudian setelah menyampaikan itu, pemuda tersebut kemudian lari kemana saja, ingin mendapatkan perahu. Ternyata kayu itu diambil oleh si peminjam, lalu dibuka, ternyata isinya adalah uang. Lalu pemuda itu mendatangi si peminjam setelah mendapatkan perahu. Lalu si peminjam itu bilang, engkau sangat jujur, engkau berhasil menepati janji pada hari ini. Sungguh luar biasa. Dari cerita tersebut bisa kita jelaskan bahwa kalau kejujuran itu tidak boleh ditunda-tunda. Kejujuran itu harus pasti, harus nyata, harus di depan mata, dan tidak boleh dilecehkan. Dewan juri dan hadirin sekalian yang berbahagia, meskipun demikian, memegang teguh kepercayaan dalam kondisi seperti ini tidaklah mudah dan ringan. Apalagi kejujuran adalah musuh setan. Setan selalu menggoda manusia dari depan, dari belakang, dari kiri dan kanan. Apabila iman seseorang lemah, maka mereka akan mengikutinya, bahkan mengatakan jujur akan hancur. Betulkah jujur akan hancur? Tidak. Itu tidak benar. Yang jujur adalah jujur akan makmur. Contoh banyak, ada rumah tangga orang yang ekonominya pas-pasan, karena kejujuran maka mereka menjadi makmur. Sebaliknya, ada rumah tangga orang yang ekonominya kuat, jabatan tinggi, rumah megah, mobilnya mewah, istrinya banyak. Karena tidak ada kejujuran, maka kehancuran yang mereka dapat. Sebagai umat Islam tidak boleh takut godaan setan. Islam adalah agama yang jujur, bukan yang bohong. Islam adalah agama yang nyata. Islam bukan radikal, Islam bukan teroris, Islam bukan pengeboh. Tapi Islam adalah rahmatan lil alamin, keselamatan bagi semua umat. Dewan juri dan hadirin sekalian yang berbahagia, demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kebaikan dan menjadikan kita orang yang jujur dalam segala hal. Jalan-jalan ke Balikpapan,
naik speed lewat Balikpapan. Cukup sekian dari saya. Jika ada kata yang menyinggung, mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum